Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Novi hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan selalu diberkati Tuhan. Oke, hari ini kita akan memulai IMPA kembali. Sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, kita duduk yang manis. Sebelum kita memulai IMPA hari ini, kita mau saat teduh dulu ya. Adik-adik bisa didampingi mama dan papa untuk berdoa masing-masing memohon kepada Tuhan supaya ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Oke, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, saat ini sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Bagaimana sih Kak berdoanya? Oke, jika kita mau berdoa sama Tuhan, duduk yang manis, yang rapi karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan. Yuk tangannya dilipat, matanya ditutup dan kepalanya ditundukkan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh datang ke IMPA. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus yang baik dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita mau bernyanyi bersama-sama. Sudah siap untuk bernyanyi bersama-sama? Oke, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, sekarang saatnya untuk mendengarkan firman
Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita dengarkan. Shalom adik-adik, setelah kita bernyanyi dan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh teman kita Nia, sekarang bersama Kak Mariani, kita akan sedikit mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Tesalonika 1 ayat 6-8. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertekad kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami kesiapan dengan tubuh yang sehat. Kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan tolong berkati supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih dalam namamu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kakak yang akan bacakan dan adik-adik tolong untuk mendengarkannya. 1 Tesalonika 1 ayat 6-8. Beginilah firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah bersinar tentang kabar imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, sekarang kakak Mariani mau bertanya sebelumnya. Adik-adik ada yang tahu siapa Bapak ini? Siapa ya kira-kira? Kalau adik-adik belum tahu, ini adalah Bapak Paulus. Ya, Bapak Paulus adalah seorang murid Yesus yang mengirim surat atau kabar kebenaran kepada jemaat Tesalonika yang merupakan ibu kota Makedonia. Setelah lama surat itu sampai pada jemaat di Tesalonika, ada nih 2 orang teman sepelayanan Bapak Paulus yang bernama Bapak Silwanus atau Silas dan satu lagi bernama Timotius. Kedua teman Bapak Paulus ini selalu memberi kabar tentang kehidupan jemaat Tesalonika yang semakin lama semakin baik adik-adik. Dan itu membuat Bapak Paulus merasa senang dan tentunya bersyukur. Karena jemaat Tesalonika sudah menjadi teladan Kristus dengan tetap mengandalkan Tuhan walaupun saat itu keadaannya memang sedang susah. Lalu mereka tetap mau beribadah kepada Tuhan dan juga gak mau lagi nih melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan atau bertobat. Jadi jemaat Tesalonika itu sudah mencerminkan sikap teladan Kristus bagi banyak orang. Nggak hanya untuk jemaat di Makedonia, tapi juga di Akaya, dan masih banyak lagi. Sikap teladan Kristus itu apa sih, Kak? Nah, untuk adik-adik yang belum mengerti, jadi sikap teladan Kristus itu adalah jika seseorang melakukan hal yang baik, terus dilihat banyak orang nih, lalu dicontoh oleh orang lain tersebut. Dengan melakukan hal yang baik juga, dengan tujuan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan itu adalah sikap teladan Kristus adik-adik. Contohnya, ini hari Minggu. Nah, adik-adik itu sudah bangun pagi, terus mandi, dan siap-siap akan ibadah IMPA online. Nah, terus kakak atau adik kalian masih males nih mau ibadah. Enggak deh, nanti aja, tunggu. Masih tidur-tiduran di kamar atau masih menonton TV deh. Terus adik-adik ajak kakak atau adiknya adik-adik. Kira-kira kalau mereka mau ikutan ibadah online,
ibadah IMPA online, adik-adik sudah menjadi teladan belum ya? Kalau menurut kakak, adik-adik sudah menjadi teladan Kristus juga. Karena apa? Adik-adik sudah menjadi contoh kepada orang lain untuk melakukan hal yang baik dan benar. Terus, apa aja ya yang bisa adik-adik lakukan untuk menjadi teladan Kristus? Kalau tadi Bapak Paulus dan jemaat Tesalonika bisa, apakah adik-adik kelas TK bisa ya? Kan adik-adik masih kecil. Nah, sekarang kakak mau jawab. Tentu saja adik-adik bisa menjadi teladan Kristus. Contohnya seperti adik-adik setelah bermain ya, apa adik-adik membantu mama merapikan bekas mainannya? Tentu saja adik-adik harus membantu membereskan mainannya. Jangan habis main langsung pergi. Entah itu makan atau tidur ya. Kayak, males deh nanti aja. Biarin deh mamah aja. Itu nggak boleh ya adik-adik. Terus kalau ada teman adik-adik yang terjatuh saat main, adik-adik jangan menertawakannya ya. Hahaha jatuh gitu. Nah, itu adalah sikap yang tidak baik. Yang baik itu adik-adik bantu temannya untuk bangun. Kalau temannya terluka, adik-adik bisa panggil mama atau papa atau orang dewasa agar bisa mengobati luka teman adik-adik. Lalu adik-adik juga harus menjaga ucapan atau perkataan adik-adik. Kita harus berkata yang baik agar tidak melukai hati orang lain. Nah, setelah kita melakukan hal baik dan menjadi teladan Kristus, kita, kakak dan adik-adik harus percaya Tuhan akan menolong kakak, adik-adik, dan semua orang. Walaupun kita masih kecil, kita pasti bisa menjadi teladan Kristus. Amin. Sekarang kakak mau tanya sebelum kakak memberi aktivitas kepada adik-adik yang ada di rumah. Nama bapak ini tadi siapa ya? Betul adik-adik, bapak ini bernama Bapak Paulus. Sekarang, siapa yang mau menjadi seperti Bapak Paulus dan jemaat Tesalonika yang sudah menjadi teladan Kristus? Amin. Adik-adik pasti bisa menjadi teladan Kristus. Pastinya jika adik-adik tetap semangat untuk beribadah dan selalu berdoa meminta pertolongan Tuhan Yesus. Aktivitas bulan ini, kakak mau adik-adik membuat video sambil berkata, "Aku mau menjadi teladan Kristus." Lalu mama dan papa mengirimkan videonya kepada Kak Mariani dengan nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekarang waktunya apa lagi ya? Ya, benar, waktunya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya? Yang belum siap menyiapkan persembahan, yuk siapkan persembahannya. Kita mau kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oke, good. Semuanya sudah siap persembahannya. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap ya? Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan persembahan IMPA Februari 2021. Lalu mama papa dapat menyerahkan ke gereja setiap bulannya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus karya Allah ramani dan cemerlang.
harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Hati yang gembira, aha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, aha, Tuhan senang. Hati yang gembira, aha, Tuhan senang. Hati yang gembira, aha, Tuhan senang. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Sekarang kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Tuhan tolong berkati agar persembahan ini boleh berguna bagi gereja, nusa, dan bangsa, serta menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat membantu banyak orang di sekitar kami ya Bapa. Kami juga telah menyelesaikan ibadah impak online kami ya Bapa. Tolong berkati supaya kami boleh menjadi teladan Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, terlebih di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Kami memang anak kecil, tapi tolong Tuhan kuatkan kami supaya kami boleh tetap menjadi teladan Kristus di sekitar orang banyak ya Bapa, supaya kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Setelah ini kami akan berpisah ya Bapa, kami akan melakukan kegiatan kami kembali. Tolong berikan kami kesehatan supaya boleh minggu depan kami akan beribadah online. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Tuhan boleh sembuhkan. Untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang sedang berulang tahun, Tuhan tolong panjangkan umurnya, Tuhan tolong jaga dan tetap kuatkan imannya supaya kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Dalam nama-Mu, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah minggu pelayanan anak hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan dan juga untuk selalu menjaga kesehatannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.